Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan apabila hari ini ada yang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, dan semoga penyakit yang dideritanya bisa menjadi penggugur atas dosa-dosanya yang telah lalu. Salat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, ya, satu-satunya idola yang wajib kita idolakan di atas semua idola yang ada. Jadi kita harus menomor satukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut beliau. Dan semoga kita semua ini adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan juga menjalankan sunnah Rasulullah. Dan semoga pada hari kiamat nanti, di yaumul akhir nanti, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, ya, insyaallah hari ini kita mulai pelajaran pertama tentang PPKN, ya, atau PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, di mana yang sebelumnya, ya, kita sudah ngebahas tentang kontrak belajar, ya. Jadi untuk semua mata pelajaran yang Bapak ampu, yaitu mata pelajaran Tarik atau Sejarah Kebudayaan Islam dan PKN. Nah, kontrak belajarnya itu juga berlaku, ya, untuk semua mata pelajaran Bapak. Nah, baik anak-anak semua, kita insyaallah pada semester 1 ini, semester ganjil, kita akan masuk di bab 3, bab 1 sampai dengan bab 3 maksud Bapak, ya. Jadi nanti belajarnya cukup dari bab 1 sampai dengan bab 3. Nanti akan Bapak bagi, ya, beberapa pertemuan, bab 1, bab 2, dan sampai dengan bab 3. Nah, kita masuk ke bab 1 dulu, ya. Kurang lebih ini materinya adalah tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, anak-anak kita, anak-anak Bapak, ya, kita tahu bahwa Pancasila ini adalah hal yang sangat penting sekali, ya, dan juga ini menjadi dasar negara kita. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, ya, maka kita harus tahu bagaimana sih proses perjalanan perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara kita itu bisa lahir. Nah, kenapa? Karena biar kita bisa mengerti bagaimana sejarahnya. Sebab presiden pertama kita, Bung Karno, yang juga orang yang memiliki jasa dalam lahirnya Pancasila, pernah mengatakan, jangan pernah sekali-kali kita melupakan yang namanya jas merah. Artinya adalah jangan pernah kita melupakan yang namanya sejarah. Sebab bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengetahui dan menghargai sejarah mereka. Nah, semangat para pejuang atau pendiri, atau yang biasa disebut dengan founding father, ya, pendiri negara Indonesia itu, untuk melepaskan dari penjajahan baik Belanda dan juga Jepang, ya, itu sangat luar biasa. Dan itu juga ditunjukkan dengan semangat mereka yang pantang menyerah. Lalu kemudian mereka semua ini bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang mereka dapat, ya. Dan salah satunya tanggung jawabnya adalah bagaimana negara kita, gitu ya, Indonesia itu punya dasar yang kuat ketika mereka merdeka, dan itulah nanti yang akan disebut dengan Pancasila. Nah, anak-anak semua, di dalam bab 3, bab 1 ini, mohon maaf, setidaknya kita akan membahas 4 poin besar, ya. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Yang kedua adalah bagaimana peran Badan BPU PKI, PPKI, dan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dan yang keempat adalah semangat dan komitmen kebangsaan. Ya, ini adalah semangat kita gitu ya. Bagaimana kita ini bersemangat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita nanti. Nah, mari kita melihat bagaimana materi yang pertama ya, tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak semua ya, yang harus kita tahu ya, yang pertama adalah founding fathers kita atau para pendiri negara kita itu sepakat dengan menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Nah, oleh sebab itu Pancasila ini juga disebut sebagai falsafah negara. Falsafah itu maksudnya adalah pegangannya, ya, artinya dalam setiap kehidupan kita sebagai warga Indonesia, maka pedoman kita itu adalah Pancasila itu tadi, ya. Maka penting sekali untuk anak-anak MTS Muhammadiyah 1 Samarinda itu untuk menghafal tentang Pancasila, ya, mulai dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Nah, dan juga makna daripada lambang-lambang yang ada pada Pancasila tersebut, ya, dari kelima sila tersebut. Nah, dalam hal ini Pancasila ini merupakan dasar nilai atau norma ya dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika nanti anak-anak Bapak menjadi seorang wakil rakyat ya, baik di DPR, MPR, menjadi menteri atau presiden ya, maka tentu ketika keputusan-keputusan yang diambil nanti itu harus berdasarkan Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena ini tadi ya menjadi dasar kita dalam menentukan, dalam mengatur negara gitu ya. Kita harus tetap berdasarkan pada Pancasila. Karena ini sekali lagi adalah dasar negara kita. Bagaimana kemudian negara kita itu punya ciri khas sendiri. Negara kita itu kuat, negara kita itu punya pondasi ya, ibaratkan sebuah rumah. Rumah itu bisa kuat kalau misal pondasinya tetap kokoh, pondasinya itu kuat. Nah, maka dari itu negara kita itu bisa kokoh, bisa kuat kalau para penyelenggara negaranya, baik eksekutif dan legislatif, itu mengamalkan dan menjalankan isi daripada Pancasila dengan sebenar-benarnya ya. Dan juga anak-anak semua perlu diketahui bahwa Pancasila ya, kita sebagai umat muslim harus mengetahui bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam ya. Karena apa? Yang pertama, di dalam Islam bahwa yang nilai utama paling penting itu adalah ketuhanan, agama. Maka dari itu negara kita ya itu wajib rakyatnya untuk bertuhan. Dan lagi nanti setiap nilai-nilai dari Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam ya. Jangan sampai nanti dikatakan wah Pancasila ini bertentangan, tidak. Nah, maka dari itu kita lihat bagaimana sih sejarahnya ya. Nah, yang pertama bagaimana sejarah perumusannya ya. Kita lihat di sini setidaknya ada tiga ya, ada tiga tanggal penting bagaimana perumusan Pancasila itu bisa terjadi. Nah, yang pertama adalah pada tanggal 29 Mei tahun 1945, di mana ini terjadi peristiwa yang disebut dengan
Dokuritsu Junbi Kosakai, atau lahirnya ya gagasan tentang sila gitu ya, atau pedoman atau dasar negara. Nah, ini pertama kali disampaikan gagasan ini, Pancasila ini, oleh Muhammad Yamin. Nah, dalam sidang pertama Badan Perumusan ya untuk Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI. Dari sinilah nanti banyak perdebatan ya. Muhammad Yamin pada saat itu beliau memutuskan ya, menyampaikan bahwa karena negara Indonesia ini berdasarkan mayoritasnya adalah umat Islam, maka memang banyak yang disampaikan Muhammad Yamin itu sumbernya dari Islam. Nah, ya, sumbernya dari Islam seperti itu. Dan ini tentu kemudian banyak terjadi pertentangan pada sidang BPUPKI. Karena apa? Karena rakyat Indonesia itu tidak semuanya beragama Islam. Nah, maka dari itu ini ditentang, karena tidak akan terjadi yang namanya persatuan dan kesatuan kalau hanya Islam saja. Seperti itu. Akhirnya usulan daripada Muhammad Yamin ini kemudian tidak disetujui ya, seperti itu. Nanti kemudian akhirnya masuk lagi pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana disinilah Insinyur Soekarno pertama kali mengumumkan gagasan dan nama istilah Pancasila di dalam pidato yang kemudian ini nanti menjadi hari kelahiran Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI Dokuritsu Junbi Kosakai ya, kalau dikenalnya dalam bahasa Jepang seperti itu. Dan materi dan nama Pancasila ini dicetuskan dalam pidato tersebut. Nama Pancasila adalah dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Nah, itulah yang disampaikan oleh Soekarno. Tapi yang ketika disampaikan Soekarno pertama kali itu belum menjadi 5 sila pada saat itu. Nah, masih waktu itu beliau menyampaikan ada peri ketuhanan, ada peri keadilan, masih peri seperti itu ya. Nanti belum ada namanya ketuhanan yang Maha Esa, itu belum. Nah, 1 Juni ini berlangsung beberapa kali penolakan, termasuk dari Soekarno sendiri pun waktu itu ditolak ya. Sangat alot sekali persidangannya ya, sangat luar biasa sekali. Namun akhirnya dirumuskanlah ya menjadi 5 sila. Nah, kemudian nanti 22 Juni tahun 1945 inilah nanti yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, ini Piagam Jakarta inilah nanti yang menjadi aturan-aturan dalam negara Indonesia seperti itu, dimana di situ ada panitia kecil yang terdiri dari Muhammad Hatta, baru ada Ahmad Subarjo ya, Maramis, Insinyur Soekarno, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Nah, kemudian ini ya tentang sidang kedua BPUPKI. Nah, ini panjang sekali seperti itu ya untuk perumusan dasar negara. Nah, nanti ini akan kita pelajari pada minggu yang akan datang ya. Silahkan anak-anak yang sudah punya bukunya ya sambil dibaca bukunya. Nah, semoga nanti kita dalam pertemuan selanjutnya itu bisa bertemu kembali ya, membahas pelajaran kita. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan dulu. Silahkan simak videonya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ke Bapak. Nun wal qalam ya maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.